Dengan keenakan kita di Jogja itu. Kita kadang memang lupa pulang tuh kalau di situ. seuntas mimpi dan cita-cita yang Iya. kemudian kandas. Kalau bahasa Roma Irama itu kandas. Budaya lokal. Karena sering terjadi ada fase pembunuhan. Fase pembunuhan bahwa beberapa adat budaya yang kemudian tidak sesuai dengan agama, kemudian terjadi pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, podcast kali ini ada tamu istimewa dari Lombok Timur, sahabat saya dulu ketika berkecimpung di Jogja. Bang Makbul El-Katari. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik, tidak kena Omikron. Alhamdulillah. Yang penting bisa beraktivitas sehat. Siap. Ya, nanti kita berbincang. Ini ada ceritanya nostalgia ini. Ya, kita bernostalgia dulu, baru kita bercerita nanti bagaimana sebenarnya sekarang pendidikan. Ya, sesama orang yang bergerak di pendidikan, kita akan diskusi lagu Dendek Serius Lalu. Siap, gitu kan? siap. Ya, kita santai-santai saja nanti. Bang Makbul ini Bang Asbullah Muslim Esfil MPDI. Ya, beliau ini sekarang ini sebagai Rektor El-Katari Institut ya. Institut El-Katari. Ini luar biasa, sasakologi multipotensi ini nih. Ini unik ini menurut saya. Dan saya sudah beberapa kali mengikuti sosial media bahasan-bahasannya dulu dengan Ketua Majelis Adat Sasak ya. Sudah hadir di sana juga, sangat luar biasa. Tapi Bang Rektor, sebelum ke sana saya mau ngajak dulu memorial di Asrama Lombok Timur, Asrama Seleparang kita ini. Iya, mantap. Ini saya ke Jogja, itu tahunnya barengan, tahun 2000 ke Jogja. Cuman kita sama-sama merintis asrama ya, asrama Lombok Timur di Jogja. Kemudian hanya beberapa orang memang yang tinggal di sana ketika masa pengembangan awal ya dulu ya. Nah, dan inilah ketua asramanya. Ketua asrama pertama. Nah, pertama kali kita membentuk dan kita sepakati saat itu, saya ingat rapat di lantai berapa itu? Lantai 2 apa berapa? Iya, di lantai 2 asrama itu kita rapat dan pembentukan pengurus dan Bang Rektor inilah sebagai ketua asrama. Gimana dulu kita cerita dulu nih terkait dengan memorial di Jogja dulu. Mudah-mudahan belum amnesia. Pasti banyak kenangan ini. Umur sudah kepala 4, mudah-mudahan tidak amnesia. Jadi waktu di Jogja itu memang sebuah kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan. Wah, ini biasa kalau yang ngomong seperti ini banyak mantan, bahaya ini. Saya termasuk yang jarang punya mantan. Waduh, mantan aktivis maksud saya. Akdebel. Kayak gimana dulu nih asrama di tahun berapa terakhir ke sana? Saya ke Jogja itu kalau tidak salah terakhir 2018. 2018. Sebelum ya. COVID merajalela ya. Si COVID merajalela. Dan ya di situ masih memang banyak perubahan-perubahan. Dan kita juga masih bisa sebenarnya melihat kenangan-kenangan kita di masa yang dulu, tapi tidak seindah dulu. Waduh. Ke Jogja aku kembali katanya nih, waduh bahaya nih. Ya tapi kan pondasi-pondasi yang dulu, tata tertib di awal-awal kita sepakati dulu di asrama kan ya insya Allah lah. Jadi termasuk kita dijaga. Ini kan generasi emas. Generasi emas yang kemudian pada masa kecil kita itu yang kemudian bersepedaria dengan ban-ban dalam. Ya, betul. Yang kemudian telinga kita sangat berharga untuk mendengarkan sandiwara radio. Betul. Nempel di pagar tetangga. Pagar tetangga. Kemudian menonton televisi yang hitam putih begitu kan. Betul. Kemudian kalau mau nonton kita harus bayar. Bayarnya pakai kayu bakar. Singkong. Nah, dan kenapa kemudian kita menjadi generasi emas? Sekarang kita hidup di zaman yang milenial. Atau mungkin kata orang sekarang zamannya sudah generasi alpha. Generasi Z gitu kan. Generasi Z, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kenakalan kita dulu itu tidak senakal anak-anak sekarang. Jadi ini masih mencari tolak ukurnya dulu ya.
Jadi kalau kita lihat dari potongan sekarang mungkin nggak terlalu nakal. Okay. Tapi kalau potongan kita dulu ini sudah sangat super. Nah, jadi super nakal. Ini juga kan harus menjadi fondasi kita. Betul. Untuk membuat sebuah distingsi di perguruan tinggi itu kayak bagaimana. Betul. Di yayasan, pondok pesantren dan sebagainya, apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita perbaharui? Iya. Betul. Pendidikan kita ini, kita kan bukan nyari siapa yang salah. Bukan. Tetapi bagaimana kita memperbaiki. Iya. Kita bukan merehabilitasi ya. Bahaya ini. Tapi bagaimana kita memberikan sebuah bangunan baru yang kemudian ada distingsi baru yang memberikan sebuah terobosan-terobosan untuk bagaimana kita bisa hidup, bisa menuntun anak-anak kita ini ke jalan yang bermanfaat. Bukan kita memberikan kemudian kamu ini begini, nggak boleh begini. Kamu itu kalau mau sekolah jangan minta motor. Saya aja nggak pernah motor. Itu kan selalu pakai ukuran. Pasti jawabannya itu kan dulu. Betul. Ini saya yakin sebagian oleh-oleh dari Jogja ini. Jadi pola pikir ketika dulu kita jadi aktebal lah. Kalau dia aktebal. Ketika kita menjadi aktivis dulu di kampus kan, kemudian tidak cukup di kampus, kita bawa lagi ke asrama, ke persatuan kita di Lombok Timur gitu. Nah, kira-kira nih Bang Rektor nih, apa yang oleh-oleh yang kalau bisa saya katakan yang kita bisa bawa dari Jogja, bawa pulang, kemudian kita implementasikan di sini di masa-masa culunnya kita gitu kan. Iya, betul. Kita kan sama-sama culunnya sama gitu. Sama, ke Jogjanya sama, betul. Saya teringat dengan almarhum Pak Dharma. Mudah-mudahanlah beliau diterima di sisinya. Amin. Ya. Jadi beliau yang kemudian memberikan kita dulu dorongan. Ya. Ayo bangkitkan lagi FPM, dulu kan namanya FPM kan. Ya. FPM Gerbang Selaparang. Gerbang-Selaparang. Ayo bangkitkan lagi. Maka kemudian kita kumpul dulu kan. Ya. Kumpul, kita saling konsepnya kan kita dulu midang. Betul. Midang yang kemudian kita rehab. Ya. Bukan berarti midang dalam kemudian Pak Yusron midang ke mantannya. Tapi midang itu adalah sebuah pertemuan. Betul. Nah, jadi kita database, kemudian kita di APMD kalau nggak salah. APMD, kan? Betul. Iya, di APMD. Bekejuh pertama kali dengan bupati saat itu. Saya udah pernah kenal ini. Pak Yusron, kita musuhan dulu. Kita beda faksi dulu. Jadi beda faksi. Nah, di situ kemudian Pak Ikin ini kan. Ya. Mudah-mudahan selamat di Jakarta ini. Ya, amin. Beliau jadi pengurus pertama, kemudian saya wakil kedua. Kalau nggak salah, saya Bang Yusron, saya nyalon. Sesama Bang Ikin, saya nyalon ketua saat itu. Tapi saya kalah di situ. Dulu kalah, sekarang menang. Saya kalah jadi ketua Bang Ikin. Nah, inilah yang jadi, dan saya ikut membantu tetap di bidang koordinator pengkaderan. Iya, perkaderan. Dan dulu masih ingat mungkin makrab kita di mana itu? Di pantai. Lupa saya namanya. Pokoknya pantai lah. Ya, pokoknya di pantai kita makrab pertama kali asrama perkumpulan Lombok Timur kita itu, kita bawa ke sana. Kemudian kalau kita ingat-ingat lagi di situ kan salah satu organ daerah yang ada di Jogja yang paling eksis di situ dulu kan Lombok Timur. Iya. Kita buat, mungkin masih ingat sepak bola dulu itu. Iya, ada. Yang kerjasama dengan Roge, majalah Roge. Betul. Di asrama NTB. Iya. Kemudian dan sebagainya lah. Kemudian kita bisa menemukan siapa? Yang selalu siapa itu? Duta juga ikut sering main bola dengan kita. Betul. Ya, saya kira ini akan menjadi ibarah lah pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi teman-teman yang masih sedang belajar di Jogja saat ini. Betul. Dan tidak boleh melupakan bagaimana sejarah asrama itu bisa terjadi. Betul. Bisa ada. Tapi bagaimana kemudian meningkatkan kualitas, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, membangun komunikasi dengan sesepuh-sesepuh yang ada di Jogja maupun yang sudah ada di Lombok dan sebagainya. Betul. Karena tidak gampang itu kan. Mendirikan, mencari
asrama lokasi itu sekian lokasi dulu. Sampai berdarah-darah ya. Luar biasa perjuangannya. Nah, tinggal yang bagi adik-adik nih yang sekarang ada di asrama itu ya rawatlah itu. Karena itu prosesnya panjang sampai bisa kita tempati untuk generasi pertama dulu, dan ketua asramanya adalah ternyata ini jadi rektor sekarang. Nah, kita kembali nih. Saya ingin ke pendidikan. Ini Bang Rektor nih. Jadi ketika memutuskan pulang kembali ke Lombok mengabdi nih. Jadi kalau pulang itu sebenarnya bukan memutuskan pulang. Ya, tapi dijemput. Dijemput dengan paksa. Dijemput dengan paksa untuk balik. Gitu. Oke. Keenakan kita di Jogja itu, kita kadang memang lupa pulang tuh kalau di situ. Seuntas mimpi dan cita-cita yang kemudian kandas. Kalau bahasa Roma itu kandas. Akhirnya dijemput pulang nih. Dijemput pulang. Iya. Jadi padahal sebenarnya sudah ada tempat kita di situ dulu kan. Iya. Di di Kauman. Ada tempat lembaga. Di situ juga memang mungkin tidak pernah menginginkan jadi guru, tapi ternyata jadi guru juga gitu kan. Iya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mungkin itu sudah jalan hidup kita, harus kembali begitu. Kembali langsung kembali ke Labuan Haji. Iya. Dan sesampai di Lombok Timur, mungkin masih ingat inskrip gitu ya. Iya. Teman-teman yang dari Jogja kan semua kumpul di Mataram. Betul. Saya mengecilkan diri. Tidak mau tergoda. Saya mengecilkan diri. Jadi berjuang setiap pagi. Sunrise, sunset di Labuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Masya Allah. Dan akhirnya pada tahun berapa tercipta momentum El-Qatari itu tumbuh? Jadi Institut El-Qatari itu kan 2020. Tapi Yayasan El-Qatari itu terbentuk sebenarnya 2010. Oh, cukup lama ya. 2010 dan memang cikal bakalnya itu sudah dari Jogja. Oke. Nah, ini namanya saya sebut tadi oleh-oleh Jogja berarti. El-Qatari itu adalah sejarah. Nah, ini jelaskan dulu apa itu El-Qatari. Jadi sejarah yang kemudian kalau kita buka babatnya, jadi babat Qatari Timur namanya. Ya. Tapi sayang ini babatnya waktu yang namanya orang tua kan, zaman dulu kuat merari. Jadi nggak tahu babatnya di mana. Gitu. Telang. Ya. Nah, jadi nenek moyang saya asalnya dari Qatari. Qatari justru. Jadi untuk mengabadikan. Ya. Mengabadikan itu makanya dibuat namanya El-Qatari. Oke. Jadi dari cerita babat itu memang ada di situ. Memang nenek moyang saya dari Qatari. Oke. Kemudian El-Qatari ini berdiri nih 2010. Kemudian di awal dulu yayasan bergerak bidang apa? Yayasan langsung bergerak di bidang pendidikan. Langsung pendidikan. Kita mulai dari bawah. Jadi ada Raudatul Atfal. Ya. Setingkat TK. Ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak siswanya, santri. Kemudian yang sekarang kita sedang mengembangkan. Ya. Dan di situ ada diniyah tahfiz. Diniyah tahfiz, tapi kita tidak mau memaksa. Jadi kita karena kita bukan kota santri seperti Pancor, jadi harus pelan-pelan. Gitu. Harus pelan-pelan. Jadinya 3 kali seminggu. Dan itu santrinya tahfiz itu dari TK sampai SD. TK SD dah. Ya. Jadi sejak baru 2-3 bulan. Dan alhamdulillah sudah beberapa sudah mau ke 2 juz. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi jenjang pendidikan yang di Yayasan El-Qatari ini mulai dari RA. Oke, dari PAUD lah ya, kalau kita PAUD, terus TK, kemudian ada SD. Tapi enggak di satu kecamatan. SD-nya itu ada di Kecamatan Sakra Timur. Oh, gitu ya. SD Islam di situ baru sudah kelas 2. Sekarang sudah kelas 2. Mau naik ke kelas 3. Iya. Nah, kemudian sedang kita rintis adalah SMP. Ya. Dan kalau perguruan tinggi, itu izinnya 2020. Izin 2020 ya, institutnya 2020, ya. Dan memang itu kampus alumni COVID. Jadi sejak dirintis mulainya langsung ya. 13 Maret itu 2020. Jadi kita menerima SK itu online langsung. Online. Baru kemudian tahun
bulan kemarin baru kita terima aslinya. Mas. Yang penting secara soft copy-nya sudah kan, sudah soheh, udah dipakai itu berkegiatannya. Oke, nah sekarang barulah kita masuk ke El-Qatari Institute ini. Ini kalau ngelihat slogannya ini kan integrasi budaya lokal dengan Islamic religious, sasakologi multipotensi. Apa melatar belakang ini sasakologi ini apa nih? Jadi kenapa kemudian visi misi kita itu adalah mengintegrasikan. Ya. Jadi kalau Jogja itu kan sering kita dengar namanya interkoneksi. Interkoneksi ya. Tapi kalau kita memakai interkoneksi mungkin terlalu tinggi. Ya. Maka kita ambil yang rendah-rendah saja. Okay. Yang rendah-rendah tapi harus loncat tinggi. Iya. Jadi kita pakai integrasi. Integrasi ini kalau mau loncat tinggi harus merendah dulu kan, duduk dulu baru bisa lompat. Gitu. Jadi integrasi budaya lokal. Budaya lokal. Ya. Kenapa kemudian budaya lokal? Karena sering terjadi ada fase pembunuhan. Fase pembunuhan bahwa beberapa adat budaya yang kemudian tidak sesuai dengan agama, kemudian terjadi pembunuhan. Okay. Nah itu yang tidak kita inginkan. Di kampus itu, di Institut El-Qatari, Instita ya. Instita itu bagaimana agar terjaga yang kemudian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam kita Islamkan. Oke. Nah ini keren ini. Nah jadi kita Islamkan, maka kita integrasikanlah dengan Islam religius. Jadi sifat Islamnya itu yang kemudian kita ambil untuk bagaimana adat dan budaya Lombok itu bisa lestari. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Iya. Oke. Jadi salah satu dosen kita kemarin menyatakan bahwa bukan gereja atau masjidnya yang perlu kita runtuhkan, tapi syiriknya itu. Sifat syiriknya itu yang harus kita hancurkan. Maka kalau seperti itu modelnya, maka tidak ada cagar-cagar budaya yang kita lihat sekarang. Kalau semua itu kita hancurkan. Betul. Oke. Nah, kemudian setelah itu, di setiap kurikulum yang ada di 7 prodi itu. Nah, ini 7 prodi apa dulu nih? Perkenalkan prodinya nih, El-Qatari. 7 prodi itu terbagi dalam 3 fakultas. Oke. Jadi di fakultas Tarbiyah itu ada pendidikan BK. Tapi di Kemenak itu namanya bimbingan konseling pendidikan Islam. Kemudian ada PGMI atau PGSD itu. Kemudian pendidikan bahasa Inggris. Kemudian di Fakultas Syariah itu ada hukum tata negara dan hukum pidana. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada akuntansi syariah dan manajemen keuangan syariah. Oke, 7. Nah, jadi 7 luar biasa. 7 prodi, memulai start dengan 7 prodi ini sangat luar biasa ini. Jadi energinya harus ekstra. Dan saya yakin kalau muda ini enak diajak lari kencang. Ini gimana nih? Terus terobosannya ini kan untuk mengintegrasikan dengan sasak ini. Jadi semua prodi itu kan ada, kita bagi dia menjadi 3. Jadi di kurikulumnya itu ada yang mata kuliah institusi, ada mata kuliah fakultatif, fakultas, ada mata kuliah keahlian prodinya. Nah di situ di institusi itu kan wajib, di seluruh prodi itu wajib. Maka di situ itu ada pendidikan bahasa Sasak. Oh, ada di situ? Ada. Wah, ini keren ini. Jarang saya dengar ini. Pendidikan bahasa Sasak. Oke. Kemudian ada etnopedagogi. Etnopedagogi ini sebagai dasar. Jadi bagaimana kemudian pendidikan budaya secara umum itu diberikan secara umum gitu kan. Nah, nanti kemudian masuk ke keahlian-keahlian. Nanti misalnya kalau di syariah misalnya ada etika. Etika budaya Sasak. Ada hukumnya itu nanti memang belum ada di situ. Tapi ada sebuah mata kuliah yang kemudian khusus membahas tentang hukum adat awik-awik itu. Awik-awik ya. Awik-awik. Nah, begitu juga di tarbiyah itu. Salah satu momentumnya di PGMI misalnya. Contoh di PGMI kan.
kekurangan kita, bukan kekurangan, malahan tidak ada. Di MI atau di SDMI itu adalah tidak memiliki guru pendidikan bahasa Sasak. Ya, padahal bahasa daerah itu bukan mutan lokal. Salah satu mata pelajaran wajib. Wajib kan? Ya, betul. Jadi kalau kita dari Lombok Utara sampai Lombok Selatan, dari Lombok Timur sampai Lombok Barat, program studi pendidikan bahasa Sasak kita tidak punya. Tidak ada, betul. Maka kita berikanlah, kalau bahasanya Arya Kamandanu itu kita lambari dengan kekuatan pendidikan bahasa Sasak. Ini yang saya maksudkan. Jadi jadi yang membuat khas, yang menjadi ciri khas adalah karena memang sudah ditanamkan di situ sasakologi. Jadi bentuk pengejauhan tahannya adalah kurikulumnya kan, kurikulum yang berpihak kan. Sementara kan sekarang ini belum kita punya, mana sih bahasa Sasak yang asli itu kan belum disepakati ini. Apakah kan kita 3 ya, mau ngambil yang mana dari 3 itu? Jadi kalau besar itu, gitu. Kalau kita ini kan memang sering mengikuti juga beberapa kajian dari Majelis Adat Sasak. Kita kalau bahasa lisan, ini kan memang sudah ada. Betul. Cuma bahasa tulisan kita belum sepakat. Cuma Instita itu tidak masuk ke situ. Tidak masuk ke bahasa. Gitu. Tidak masuk ke bahasa, tapi termasuk dia menjadi potensi gitu loh. Betul. Potensi. Nah, cuma sebelum ke situ, di mata kuliah institusi itu ada satu lagi yang menjadi salah satu mata kuliah. Yang kira-kira di kampus lain nggak ada. Nggak ada. Mitigasi bencana. Wah. Ini sadar betul sebagai daerah bencana, jadi masuk juga. Mitigasi bencana. Jadi tahun 1200-an, Gunung Samalas itu kan, sampai ke Eropa. Betul. Kemudian waktu masih ingat kan, waktu kita masih kuliah di Jogja, banjir di Sambelia itu. Betul. Nah itu yang selalu saya ingat, bahwa Lombok ini adalah bencana, tempat bencana. Betul. Maka kita harus membuat sistem perencanaan sampai apalah istilahnya nanti kan. Nah, itu kita kerjasama dengan beberapa teman-teman yang kompeten di situ. BPBD juga termasuk gandeng semua ya. Kita gandeng semua. Itu berarti itu yang mendasari nih di jurusan apapun dari 7 jurusan itu yang 3 itu. Nah, kalau itu wajib semua. Jadi udah bisa dipastikan alumninya ini udah paham terkait Sasak. Kemudian mitigasi ya. Ini keren ini. Jadi mitigasi bencana yang dimaksud di situ bukan hanya bagaimana modernitas, tetapi bagaimana orang tua dulu kita itu kan sudah sejak dulu itu kan memiliki ilmu astronomi Sasak itu. Betul. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat sekarang itu ada kalender robot dan sebagainya. Betul. Kita tidak mengarah ke situ, tapi bagaimana agar budi luhur bangsa, karya bangsa kita, karya anak orang Sasak, namanya Werige itu kan, kita manfaatkan di situ. Jadi diintegrasikan di situ antara modernitas dengan Werige itu. Ini keren. Jadi kalau mungkin kalau Pak Yusron nanti ke Labuan Haji di kampus, kita ajak ke Tanjung Luar misalnya. Di situ kalau misalnya dengar angin saja, wah nggak usah naik. Nggak ada ikan. Gitu ya. Jadi itu yang mau kita integrasikan di situ. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah ilmu yang sekarang berkembang gitu kan, di tengah aplikasi pendeteksi cuaca dan segala macam, kita punya yang asli ini ya. Jadi insting nanti. Ini luar biasa nih. Kemudian saya tertarik ini mengulas ini sudah ada 7 prodi. Kemudian kalau melihat tantangan sekarang kita di pendidikan khususnya Sasak ini kan pasti ini menjadi sebuah dasar El-Qatari untuk menyusun kurikulum dan segala macamnya meramu gitu. Kira-kira terobosan apa yang dilakukan oleh El-Qatari agar kalau boleh saya katakan ini bangga jadi dengan Sasak. Apa yang bisa dijanjikan ini oleh Institut El-Qatari sehingga para pemerhati budaya, kemudian mahasiswa yang mau mendalami lebih jauh, ini kayaknya pilihan yang tepat gitu. Iya. Jadi visi misi itu bukan hanya
jempol belaka. Ya. Jadi selama 1 tahun lebih, kita masuk tahun pertama, itu sudah kita luncurkan melalui LP2M itu acara Sekolah Pengkajian Budaya Sasak. Oke, mungkin kita break dulu ya. Nah azan. Oke, kita break ya. Kita sambut. Nyambung yang tadi. Kita lanjutkan, ini tema yang masih cukup menarik buat saya. Ini sekarang bagaimana kita berbicara implementasinya, Bang Rektor nih. Apa kita kan nggak mungkin hanya ini yang menjadi pembeda kami Sasakologi Multipotensi. Apakah itu hanya menjadi jargon, slogan? Bagaimana implementasinya di El-Qatari ini? Oh iya, pasti ada dong. Nah, ini. Jadi itu bukan isapan manisan gitu kan. Ya, udah nggak berlaku jempol, manisan sekarang. Kalau tadi jempol, sekarang manisan. Siap. Jadi bukan hanya sebagai pemanis web. Jadi kita walaupun baru masuk tahun kedua, kita sudah punya web. Mantap. Itu ada institutelqatari.ac.id. Mantap. Di situ Peridikti, pangkalan data itu kita sudah pakai cloud. Pakai cloud, bukan pakai manual. Jadi kita kalau misalnya sedang di Pantai Labuan Haji, operator saya bisa nginput. Sudah pakai cloud, sister juga sudah ada. Sudah semua ya. Sudah semua, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Nah, cuma kita kembali ke Sasakologi tadi. Ya. Jadi lahirnya Sasakologi itu lahir di program kita pertama waktu 2-3 bulan setelah izin keluar itu 2021. Waktu kita melakukan program P2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu ada pengkajian Sekolah Pengkajian Budaya Sasak. Sekolah Pengkajian Budaya Sasak. Nah, di situ beberapa narasumber kita, termasuk Mastur Sonsaka, kemudian Ojan, masih ingat mungkin yang di UNU. Kemudian ada Pak Nurul Yakin dari UGR juga. Di situ beberapa narasumber kita membahas tentang itu. Maka jargon Sasakologi itu harus kita bumikan dong. Iya, betul. Jadi apa yang kemudian hasil-hasil dari review artikel dari teman-teman narasumber dan pemateri saat itu kita bukukan menjadi Sasakologi. Nah, itu sudah menjadi buku, bisa dicek di SDM. Ini dia, ini 1 buku. Kemudian apalagi karya ilmiah ada nggak? Karya ilmiah di jurnal, di jurnal El-Qatari itu yang khusus membahas tentang sosial budaya. Di web yayasan. Kemudian kalau di kampus sesuai dengan fakultas masing-masing. Di Tarbiyah itu ada jurnal Katulistiwa. Kemudian di Syariah itu ada jurnal Awik-Awik. Iya, namanya jurnal Awik-Awik. Kemudian di Ekonomi itu namanya jurnal Kuadrat. Iya, jurnal Kuadrat. ini betul-betul membuat pembeda ini. Jadi baru muncul, tapi ya memang seperti inilah memang strateginya gitu kan. Jadi kemudian ada beberapa kegiatan. Selanjutnya setelah Sekolah Pengkajian Budaya Sasak itu, di bulan puasa, bulan puasa yang kemarin, itu ada program yang kemudian kita namakan Ngabubujang. Ngaji Budaya Bajang. Ini Bajang diajak ngaji ini ngaji Bajang, budaya. Ngaji. Mahasiswa kita berikan ruang. Tapi karena di situ COVID sedang melanda, jadi akhirnya ngajinya versi Zoom ya. Jami'iyah wa Zoomiyah. Jadi Zoom ya selama dari minggu kedua sampai minggu keempat. Jadi setiap sore ya. Setiap sore anggaplah seperti kultum tetapi secara akademik. Nah, itu penting. Sebentar, nggak usah terlalu lama, Pak Rektor. Jadi sedikit tapi membekas. Kemudian di momentum Maulid. Momentum Maulid. Jadi semua momentum kita budayakan dengan membahas tentang budaya. Di Maulid akademik. Di situ kita undang juga Mami Agus yang penulis buku kosmologi Sasak itu. Kemudian Yasir Arafat, yang kemudian dulu terkenal dengan Langgam Jawa. Kita bukan kontroversinya, tetapi bagaimana kemudian sari-sarinya itu
kita berikan kepada mahasiswa. Oke, jadi ini keren ini ya, di tengah, kalau saya tetap merasa Bang Rektor gini, ada sesuatu yang kurang di tengah perkembangan teknologi kita, seolah-olah budaya digital ini menggerus, ini mengkikis adat dan budaya kita yang memang seharusnya. Nah, cuman inilah memang mungkin kajian ke depan ini, tantangan menurut saya di El-Qatari. Dan memang ini juga menjadi salah satu porsi MOU juga kerjasama. Kita dengan Menkominfo kemarin kita kerjasama dan saya dan wakil rektor satu saya itu ikut menjadi narasumber literasi digital itu kan selama 1 tahun. Jadi bukan ketika kemudian tradisi kita budayakan kemudian kita tinggalkan teknologi, enggak. Betul. Itu kita integrasikan. Teknologi itu sebagai alat. Betul. Ini alat keren. untuk kita itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini besok 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi, Ahad tanggal 27 Februari 2022. Nah, baru di situ kita membahas tentang sasakologi versi 2. Sasakologi versi. Jadi sasakologi multipotensi. Nah, ini ada tambahannya nih, multipotensi. Apa saja yang menjadi potensi yang kira-kira muncul dalam yang sudah dipetakan ini? Kita sebagai bangsa Sasak itu kan memiliki banyak potensi. Bukan emas lagi. Kalau ada mungkin yang lebih atas dari emas mungkin di situ. Karena ini berlian. Iya, kita punya berlian. Intan berlian. Karena di PBB juga sudah mengakui kan, lumbung Sasak itu kan sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Berarti budaya Sasak itu sudah ada dari sejak zaman purba. Nah, makanya itu kemudian yang kita sebenarnya bukan menggurui atau bukan membuka wacana baru, tapi kita mau mengundang orang-orang ini yang sedang di Gunung Rinjani itu turun. Mari kita bicara ini. Turun. Mari kita bicara lagi untuk anak-anak kita, bukan untuk kita diri sendiri. Bukan untuk kemudian bagaimana kita memperkenalkan diri secara hedonis dan sebagainya, tapi mari kita berikan pemahaman terhadap anak-anak kita ini yang tidak paham tentang Sasak. Nah, multipotensi itu di situ. Yang pertama misalnya Islam multikultural. Jadi Islam multikultural yang bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan kita untuk toleransi, moderasi dan sebagainya. Beragama Nah, jadi orang Sasak itu sudah mengajarkan itu sejak dulu. Jadi sebenarnya potensi-potensi konflik itu sebenarnya udah nggak ada. Seharusnya nggak ada. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah kuat. Cuma bagaimana caranya agar identitas Sasak ini bisa dipahami oleh anak-anak kita. Tantangan besar. Kemudian ada Islam lokal. Islam lokal. Atau Islam Nusantara lah kalau bahasa anunya. Di sebelah ada Islam Nusantara, di sini kita Islam lokal. Apa yang menjadi Jadi kenapa Islam lokal? Jadi kita ini kan memiliki banyak banyak adat. Yang kira-kira mungkin sangat dekat dengan syirik. Inna syirka la dzulmun azim katanya kan dalam Quran surat Luqman itu. Syiriknya ini yang harus kita hilangkan. Dibuang nih. Nah, jadi ngayu-ayu misalnya. Nah, itu apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita rubah dia dengan sesuatu yang baru. Presian sekarang kan. Itu sudah menjadi pertunjukan, bukan menjadi salah satu ritual untuk menurunkan hujan. Kita beralih. Kita alih fungsikan secara aksiologinya, manfaatnya gitu. Nah, itulah yang dibahas di situ. Ini multipotensinya. Ada lagi multipotensi? Oh, banyak. Salah satu misalnya ekologistik, termasuk yang kemudian kita bahas dulu di Majelis Adat Sasak itu. Bagaimana kemudian kita mendorong bahasa tulis itu disepakati. Betul. Kemudian ada ensiklopedi bahasa Sasak. Ensiklopedi istilah Sasak. Betul. Agar kita ini tidak sebagai orang Sasak tidak tergerus sama orang luar Sasak yang tidak paham dengan Sasak. Betul. Contoh konkretnya Merari. Merari kalau kita Indonesiakan maka akan menjadi kawin lari. Kawin lari. Berarti maknanya berubah.
Betul. Istilah Sasak itu tidak boleh di-Indonesiakan. Iya. Karena kalau di-Indonesiakan maka akan berubah makna. Betul. Tidak ada orang kawin lari di Lombok kan, adanya merari. Tapi kalau dicari di internet ya kawin lari. Iya, makanya itu. Itulah berarti betul. Kita sebagai orang Sasak itu tidak pernah mengcounter. Iya. Tidak pernah mengcounter bahwa itu bukan identitas orang Sasak. Nah, ini dia nih. Pernah Mik Bayu juga di sini menjelaskan terkait merari. Kadang kita ini gagal sebagai orang Sasak, gagal menjelaskan. Nah, ini berarti hadirnya Elkatari ini semoga bisa membawa angin segar untuk kita rekonstruksi secara akademik. Ini dah mantap. Jadi secara akademik nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan khawatir, referensi terkait budaya Sasak kita akan banyak lagi. Nah, inilah kita harapkan sehingga budaya tutur. Dulu kan kita budaya tutur atau budaya tulis kita kan yang boleh dikatakan agak masih kurang terdokumentasi dulu kan. Nah, cuman budaya tutur kita seperti kata Mik Bayu sekarang di masa digital itu beralih fungsi seperti podcast saat ini. Ini salah satu budaya Sasak ternyata gitu. Tapi budaya yang kemudian memang referensinya juga tidak boleh dilupakan. Termasuk misalnya kitab turat gitu kan. Betul. Jadi kalau kita bawa laptop misalnya 1 giga gitu. Itu udah beberapa kitab di situ. Betul. Tapi secara tekstual itu juga jangan dilupakan dong. Gitu, ya. Jadi teks turat itu ya harus kita punya. Gitu. Jangan sampai digitalnya saja yang kita punya, tapi aslinya nggak ada. Betul. Itu kurang abdol. Ini keren. Nah, ini Bang Rektor ini. Jadi sangat menarik menurut saya dan inilah menjadi pembeda. Kampus ini hadir konteks yang ingin dibawa ini menurut saya anti mainstream gitu. Tapi hadir dengan cara kekinian. Nah, sekarang gini, jika ada yang tertarik atau apa yang bisa dijual lah, bisa saya katakan. Kalau nggak ada yang tertarik berarti rugi. Orang Lombok itu rugi. Nah, itu dia. Bang Rektor ini harus bisa memberikan penekanan bisa menghadap ke sini nih. Ajak masyarakat kita untuk bergabung, apa yang mau dijual atau apa yang mau betul-betul menjadi unggulan di sana. Silakan, Bang Rektor. Iya, terima kasih. Jadi marilah kepada masyarakat Sasak pada umumnya, kalau ingin belajar budaya, ingin mengenal identitas Sasak secara akademik, mari bergabung dengan Institut Elkatari. Bisa kemudian googling di web kami, Institut elkatari.ac.id. Kemudian ada media Facebook, ada Institut Elkatari, atau pribadi saya ada Makbul Elkatari. Bisa menghubungi juga secara pribadi atau titip pesan lewat YS Podcast. Siap. Oke. Ini sudah jelas. Elkatari sangat membuka diri untuk anak-anak muda yang ingin tahu lebih dalam terkait dengan sasakologi kita, apa saja yang ada sebenarnya yang perlu diwariskan. Jangan sampai kita hanya mewariskan budaya-budaya yang, mohon maaf, budaya akulturasi dari luar, kemudian itu meninggalkan apa sebenarnya Sasak yang sangat kita banggakan ini gitu. Oke, demikian ini. Terima kasih Bang Rektor atas waktunya mampir di YS Podcast. Semoga harapan saya ini akan menjadi salah satu kampus terdepan juga di NTB dalam kajian-kajian budaya Sasak kita. Banyak giat-giat yang terus cara mudah-mudahan nanti kita undang teman-teman panitia dari Jogja untuk Gumis Laparang. Nah, kita reuni. Kita tunggu ini teman-teman ada di Jogja ya. Ada Aga Bergas, kemudian ada Abuwin, ada Arja Dekil. Nah, sip. Kemudian siapa lagi? Ada Ikin dan sebagainya. Siap. Kita tunggulah di kampus. Kita tunggu ya nanti bergabung boleh di YS Podcast. YS Podcast dan di Elkatari. Oke, keren. Terima kasih sekali lagi Bang Rektor, luar biasa. Demikian yang bisa saya bahas dengan Bang Rektor, luar biasa di Institut Elkatari. Ini hadir di tengah masyarakat kita. Tadi tujuan berdiri dan segala macamnya, intinya satu sebenarnya. Ya,
membudaya Sasak kita ini bisa lebih dikenal sendiri oleh bangsa kita sendiri dah, bangsa Sasak yang ada di sini gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, sahabat IS Podcast. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.